Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perlu. Nah, di sini udah timbul kecurigaan, kenapa harus desa Kohot? Kenapa sekian ratus bidang itu, sekian puluh kilometer itu adanya di desa Kohot, sedangkan desa lain hanya beberapa aja, 2-3 bidang aja. Ini ada apa? Pesan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Benar. Kenapa pemerintah daerah itu sangat mudah mengeluarkan izin-izin tersebut tanpa adanya cek di lapangan dulu gitu? Ada benarnya juga. Mari kita dengarkan selanjutnya. Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain, ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum. Nah, kepala desanya aja naik Rubicon, cuy. Nah, ini perlu diselidiki juga, apakah benar-benar dia itu kaya sebelum menjadi kepala desa, atau dia itu kaya setelah mencaplok tanah-tanah laut, tanah negara, tanah rakyat. Ini perlu diselidiki juga. Tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusul. Nah, dari situ mulai ada kejanggalan mulai dari surat menyurat, izin perizinan, dan pemalsuan data. Jadi ini perlu diusut, pasti ada dalangnya sampai ke akar-akarnya yang paling kecil dan paling dalam sekalipun. Benar gak? Menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi
di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi. Sekarang kita bacain komen-komen dari netizen yang pasti juga geram dengan kasus seperti ini. Karena ini permainan dari atas sampai bawah itu sudah terstruktur, teman-teman. Nah, ini salah satu komentarnya, itulah kehebatan Kades bisa kaya, perlu dicontoh, coba diaudit dana desa. Nah, menurut gua dana desa itu nggak seberapa ya kalau dia mau korupsi, tapi ada hal-hal soal perizinan seperti lahan-lahan seperti ini yang membuat mereka meraup untung di sana, dan itu juga perlu diselidiki oleh pihak kejaksaan dan segala macamnya, KPK segala macam. Nah, terbukti di sini bahwa rakyat dari komentar-komentar yang bisa kita baca di sini semua sudah geram, teman-teman, dengan para pejabat-pejabat yang seperti lintah darat menghisap darah masyarakat rakyat dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan. Mereka mencoba meraup untung secara pribadi tanpa menguntungkan rakyat. Yang ada malah rakyat yang dirugikan. Dan kalian bisa menilai sendiri, dan ya, inilah negeri kita. Kades diperiksa dong. Nah, ini bongkar. Dan ini komentarnya tuh semua mendukung untuk pemeriksaan, untuk membongkar, untuk mengetahui sampai sedalam mana kasus ini sebenarnya. Ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Silakan tulis di komentar.